Farid, ibu dari Shira, 1 tahun, survivor penyakit jantung bawaan. Ini cerita saya. Sewaktu hamil, kita kan rutin cek ke Obgyn setiap bulan, bahkan 3 minggu sekali. Itu nggak pernah terdeteksi ada kelainan di detak jantungnya. Dan ada satu yang kita lewatkan sebenarnya, fetomaternal. Jadi karena kita nggak cek USG fetomaternal, jadi kita nggak pernah tahu kondisi organ dalam babynya itu seperti apa. Kemudian ketika Shira sudah lahir, sudah dibawa ke rumah, sekian hari kemudian dia tuh semakin kuning, tubuhnya tuh semakin kuning, kulitnya semakin menguning dan minum susunya tuh sedikit sekali. Terus waktu usia 10 hari, akhirnya kami putuskan untuk ke dokter spesialis anak karena kayaknya ada yang nggak beres gitu dengan kondisi Shira. Jantungnya juga suara bising jantungnya juga terdengar sangat jelas. Dokter menyarankan untuk ke lab, untuk kita cek lab saat itu juga. Ketika dicek ternyata memang iya bilirubinnya 24. Sekian hari kemudian ternyata memang benar ketika dicek sama dokter jantung, dia memang ada bocor jantung 2. Dan ketika dicek memang lubang jantungnya itu ada 2, ASD dan PDA. ASD-nya itu 8 mili, PDA-nya 1,5 mili. Kita nggak pernah menyangka kalau ternyata anak kita akan diberikan anugerah PJB ini gitu. Jadi kita tidak pernah prepare sama sekali. Jadi otomatis orang tua dan keluarga juga kaget ketika mendengar itu. Dan aku pun rasanya kayak dunia tuh kayak berhenti saat itu gitu. Aku harus gimana gitu. Aku bahkan tanya ke dokter anakku, saya harus gimana ya dok gitu. Apa yang harus saya lakukan? Gimana caranya biar sembuh? Yang mengalami ini cuma aku sendirian? Atau ada orang lain lagi, boleh dikenalin nggak sih dok? Biar aku tuh tahu harus ngapain gitu. Terus kata dokter, Bu perjalanan ibu masih panjang. Gitu. Pelan-pelan ya Bu, satu-satu. Akhirnya dokter merekomendasikan untuk meresepkan Shira susu tinggi kalori waktu itu di usia Shira yang 1 bulan. Karena memang hisapan dia lemah. Kenapa lemah? Karena memang dia kelelahan gitu. Ketika dia menyusui itu dia kelelahan. Jadi mau nggak mau ketika usia dia 1 bulan dan dia kena pneumonia berulang, saat itulah dia dipasang sonde atau NGT dari hidung dia. Setiap pulang ke rumah itu apa ya? Capek sih sebenarnya. 1 tahun perawatan itu rasanya aku kayak nggak punya waktu untuk diriku sendiri, boro-boro aku mikirin diri aku sendiri gitu. Setiap malam, setiap Shira tidur itu, aku hampir nggak pernah tidur. Jadi aku selalu ngecek nafas dari hidungnya, dan aku selalu ngeliatin dadanya tuh bergerak apa enggak gitu. Karena aku nggak tahu kapan dia. Setiap malam aku pumping, hampir setiap jam aku pumping. Aku selalu store ke rumah sakit. Aku setiap hari ke rumah sakit sampai suster bilang, Bu tidak perlu setiap hari ke rumah sakit. Ibu hanya perlu menunggu aja progresnya, nanti kita akan kabari progresnya. Tapi aku setiap hari. Jadi hampir setiap malam itu aku nggak bisa tidur dengan tenang. Mungkin aku tidur hanya 1 jam 30 menit itu. Dan setiap jam aku pasti terbangun. Jadi aku tidur bukan karena aku ingin tidur, tapi aku karena ketiduran. Pokoknya aku harus memastikan dia nafas setiap malam. Setiap dia memejamkan mata dia harus nafas. Jantung dia, dada dia harus bergerak gitu. Pokoknya setiap malam aku harus memastikan itu. Sampai aku bisa agak bernafas lega ketika Shira udah sekitar 3 bulanan. Jadi berat badan dia udah mulai naik. Jadi kami sampai mendatangi sekitar 4 dokter jantung anak untuk mendapatkan second opinion, third opinion, pokoknya semua opini-opini yang kira-kira
positif buat Shira tuh apa gitu. Jadi kita benar-benar mencari opini-opini yang sebenarnya sih yang menenangkan orang tua ya, dan yang kira-kira rasional gitu untuk diikutin gitu. Dan akhirnya kita berlabuh di Rumah Sakit Jantung Jakarta di JHC, Jakarta Heart Center. Jadi di situ kita ketemu dokter jantung anak, Dokter Biana Soekardi. Ada banyak dokter sebenarnya yang kita temuin, tapi yang melaksanakan tindakan penutupan jantung Shira itu Dokter Ruby. Terima kasih Dokter Ruby. Kemudian akhirnya kita dapat jadwal untuk operasi, untuk tindakan di JHC itu di usia hampir 1 tahun. Dia alhamdulillah hanya tindakan dengan cath lab atau kateterisasi, jadi dimasukkan alat dari pangkal paha untuk menutup lubang jantungnya. Jadi alhamdulillah ternyata dari 2 lubang jantungnya itu PDA dan ASD, itu yang ASD sudah menutup sendiri gitu, menutup spontan yang 8 mili itu. Tapi yang PDA itu ukurannya masih tetap sama dari sejak lahir sampai hari tindakan itu. Jadi mau nggak mau yang PDA itulah yang harus ditutup dengan cath lab itu. Shira itu lepas sonde, lepas NGT itu sekitar usia 1 tahun lebih ya dia. Jadi sewaktu Shira ketahuan PJB itu, salah satu informasi yang aku cari itu di internet, di Instagram ya, di hashtag PJB gitu. Kemudian saya dipertemukan dengan ibu dari anak yang juga mengalami hal yang sama dengan Shira. Dari situ saya dikenalkan dengan komunitas Little Heart Community. Dari situ deh perjuangan tuh rasanya tuh kayak aku nggak berjuang sendirian gitu. Ternyata ada ibu-ibu hebat di luar sana yang bahkan kondisinya tuh jauh lebih berat dari Shira, tapi mereka bahkan di dalam grup itu kita tuh sering sharing, oh ada sonde gratis nih kita kirim ya, ada susu gratis nih kita kirim, bahkan kursi roda gratis. Dan di situ tuh ibu-ibu luar biasa sekali, banyak yang sangat-sangat suportif gitu. Saya rasa salah satu kekuatan support system aku, salah satunya juga dari komunitas ini. Shira, makasih ya, udah jadi anak yang kuat, baik, dan nurut gitu. Tapi ibu juga minta maaf, nggak seharusnya Shira mewarisi penyakit jantung bawaan ini. Dan ibu berdoa semoga keturunan-keturunan Shira nantinya nggak ada yang mewarisi penyakit ini dan stop di Shira aja. Ada banyak banget yang pengen aku ungkapin gitu buat suamiku. Aku beruntung banget ketemu kamu. Makasih banget udah dampingin aku. Makasih banget udah nggak emosional ketika aku lagi emosional. Makasih banget udah ngertiin aku, dan makasih udah kuat, udah mau ngedampingin, udah berusaha bareng-bareng dan gak ninggalin aku, dan gak pernah menyalahkan aku. You did well. Makasih udah kuat sampai sekarang. Buat ayah ibu di luar sana yang sedang berjuang dengan PJB, coba ibu searching di Instagram atau di internet komunitas-komunitas yang bisa mensupport perjuangan ibu seperti Little Heart Community, Feeding Warrior. Tenangin hati dulu, lihat sekitar, oh ada suami, mungkin ada orang tua, dan ada anaknya yang sangat kuat dan sedang menunggu ibu untuk ceria lagi. Pokoknya ibu nggak boleh menyalahkan diri sendiri, karena artinya Tuhan menganggap ibulah orang yang tepat untuk memikul ini, bahu ibulah yang tepat dan kuat. Belum tentu orang lain bisa.